Sesuai dengan kabar yang banyak beredar seminggu kemarin, Tite Kubo beserta staf animasi akhirnya telah mengkonfirmasi nama-nama beserta divisi yang dipegang para kapten GOT 13 generasi pertama. Mereka telah memuat beberapa postingan, mau itu di majalah Shonen, Twitter, Club Outside maupun di website resmi anime Bleach. Mereka menunjukkan sketsa para kapten pendahulu beserta nama dan jabatannya. Berikut adalah nama-nama beserta divisi GOT 13 generasi pertama. Divisi 1 Genryusai Yamamoto, Divisi 2 Shihoin Chika, Divisi 3 Izuhara Kinroku, Divisi 4 Shijima Chigiri, Divisi 5 Obana Danjiro, Divisi 6 Saito Furufushi, Divisi 7 Shigio Nobutsuna, Divisi 8 Katori Botsu Unsai, Divisi 9 Kumoi Entetsu, Divisi 10 Otogawa Furoki, Divisi 11 Yachiru Unohana, Divisi 12 Zenzo Juhin, Divisi 13 Sakahone Seizo. Well, dari nama-nama yang tertera, ternyata hanya satu orang yang bisa kita prediksikan kemarin, yaitu pria berambut putih berkulit coklat bernama Chika Shihoin. Nama dan identitasnya ini memang sangat kental dengan keluarga bangsawan agung Shihoin. Sementara untuk 10 orang lainnya, selain Yamamoto, Unohana, dan Chika, nama yang dicantumkan tampak begitu asing. Kita tidak bisa mengidentifikasi lebih jauh terkait siapa mereka dan dari mana asalnya. Namun meski begitu, berkaca dari apa yang diinfokan bahwa mereka adalah sekelompok pembunuh yang berlindung di balik nama GOT 13, kita bisa berspekulasi apa jangan-jangan mereka ini berasal dari sekumpulan para berandalan. Mengingat background yang ditunjukkan sangat mewakili latar belakang mereka sebagai orang-orang yang haus akan pertarungan. Bahkan Unohana saja dulunya begitu dikenal sebagai kriminal terkeji di Soul Society. Bisa jadi dengan ajakan Yamamoto, mereka sengaja dikumpulkan oleh kaum bangsawan agung untuk dijadikan perisai dalam membangun sistem ketiga dunia. Hal itu dikarenakan lembaga akademi Shin'o atau sekolah Genji saat itu masih berumur jagung atau justru belum berdiri. Jadi sangat aneh rasanya jika para kapten generasi pertama yang sangat kuat ini tiba-tiba muncul. Pasti kebanyakan dari mereka berasal dari luar dinding Seiretei. Sesuai dengan info yang telah dimuat bahwa mereka memiliki latar belakang yang berbeda dan kebanyakan dari mereka berasal dari sekelompok penjahat. Selaras dengan hal itu, kemungkinan besar para bangsawan yang saat itu masih sibuk menjaga dan mengatur tatanan siklus kehidupan membutuhkan pasukan militer untuk memberantas para pemberontak. Terbukti apa yang dilakukan Unohana ketika menjadi kapten divisi 11. Sebelum bertemu dengan Zaraki kecil, dia menjalankan sebuah misi untuk menundukkan para pemberontak di perbatasan Rukongai. Hal itu juga dia lakukan demi memuaskan hasrat bertarung melawan orang-orang kuat. Jadi dengan demikian, apa mungkin beberapa kapten lainnya pun melakukan hal yang serupa? Mereka bersedia bergabung ke dalam GOT awalnya hanya untuk kepuasan atau kesenangan semata. Entah itu untuk pertarungan, penelitian, kedudukan, kekayaan, dan berbagai motif lainnya. Meski kita belum tahu kapan tepatnya GOT 13 dibentuk, sebelum, sesudah, ataukah berbarengan dengan berdirinya sekolah Genji, tapi melihat bangunan Seiretei yang sudah nampak di pertempuran melawan Quincy, aku menduga bahwa GOT 13 terbentuk setelah dikenalnya istilah nama bangsawan. Karena kita tahu istilah nama bangsawan muncul ketika Soul Society terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Seiretei sebagai pusat dan Rukongai sebagai tempat para roh biasa tinggal. Dari sana, aku pun berasumsi apa mungkin ketika dunia memperoleh kedamaian selepas para Quincy dikalahkan, untuk membuat citra yang lebih baik, kaum bangsawan melakukan upaya intervensi ke dalam lembaga GOT 13. Ada 3 spekulasi yang bisa kuuraikan. Pertama, bangsawan agung ataupun bangsawan biasa memutuskan untuk memasukkan orang-orang dari keluarganya ke dalam jajaran GOT 13, seperti yang sebelumnya dilakukan oleh keluarga Shihoin. Kedua, para kaum bangsawan mengadopsi sebagian kapten GOT generasi pertama. Hal itu dilakukan sebagai cara tercepat dalam membangun citra yang kuat di kalangan bangsawan. Ketiga, bisa jadi sebagian kapten GOT generasi pertama merubah identitas namanya menjadi nama keluarga bangsawan yang kita kenal sekarang.
Ketiga, asumsi ini jangan ditelan bulat-bulat. Ini hanya sebatas opiniku pribadi bahwa aku merasa para kapten pendahulu ini memiliki ikatan dengan para Shinigami di masa sekarang. Karena bila kita kaitkan dengan sejarah marga keluarga di negara Jepang sebelum restorasi Meiji, dikatakan orang yang berhak menggunakan nama marga adalah mereka yang memiliki status bangsawan dan para prajurit. Nah, kalau kita kaitkan para prajurit di sini dengan Gotei 13, itu artinya ada kemungkinan jika para kapten generasi pertama memiliki silsilah keturunan dengan para Shinigami di masa sekarang. Seperti halnya sosok bernama Izuhara Kinroku, aku merasa dia memiliki kemiripan dengan Izuru Kira. Mau itu dari segi wajahnya, tatapannya, dan bagaimana dia menggorok leher lawan tanpa ragu. Semua opini itu didasarkan pada kedamaian yang diperoleh Soul Society. Gotei 13 yang dulunya dikenal keji dan brutal, tiba-tiba berubah menjadi sebuah organisasi yang mementingkan kedamaian. Mungkin saja seiring zaman berubah, mereka para kapten generasi pertama mengikrarkan diri untuk senantiasa melindungi kedamaian dengan meneruskan silsilah keluarganya. Well, teman-teman, dari semua asumsi yang telah kupaparkan, benang merah yang bisa kita pastikan di sini yaitu terkait fakta yang telah dimuat bahwa beberapa kapten Gotei generasi pertama memang memiliki latar belakang yang berasal dari para penjahat. Di samping itu, ada 3 hal yang masih tanda tanya. Selain Unohana, siapa lagi yang memiliki latar belakang seorang kriminal? Apa alasannya mereka mau bergabung? Dan apakah kapten generasi pertama ini memiliki hubungan darah dengan para Shinigami di masa sekarang? Merujuk pada pertanyaan ketiga, jika memang tidak ada, apa mungkin salah satu penyebab hilangnya sebagian kapten Gotei generasi pertama adalah adanya pertempuran antar sesama kapten? Bisa jadi ini adalah Civil War-nya versi Bleach, di mana ada 2 kubu yang saling bertentangan, mengingat selama ribuan tahun lamanya hanya Unohana dan Yamamoto lah yang masih hidup, sementara yang lainnya masih menjadi misteri. Cukup liar sebenarnya opini kali ini, tapi terlepas daripada itu, kita sangat berharap dengan di-reveal-nya para kapten Gotei 13 generasi pertama, Tite Kubo dan staf animasi akan membuat cerita khusus bagi mereka. Mau itu spin-off, OVA, ataupun movie, apa sajalah yang terpenting kita bisa mengetahui lebih dalam terkait sejarah terciptanya Gotei 13. Dan ada satu lagi yang ingin ku sampaikan, dari 10 nama kapten yang tampak begitu asing, kita telah mencari sebagian arti dari nama mereka berdasarkan referensi yang berbeda. Dimulai dari Izuhara yang memiliki arti mata air, padang rumput asli dan primitif. Shijima memiliki arti keheningan, ketenangan, dan ketentraman. Obana yang mengartikan ekor bunga dan lereng bawah gunung. Saito memiliki arti persamaan, kesesuaian, dan bunga wisteria. Shigeo memiliki arti menggenggam, menjalankan, dan bertindak. Kumoi yang mengartikan awan, kota, dan masyarakat. Furauki memiliki arti kuno, lepas pantai atau dekat dengan pantai. Zenjo memiliki arti meditasi, mendirikan, dan konsentrasi yang baik. Well, teman-teman, sampai di sini saja untuk pembahasan kali ini. Sedikit melenceng dari apa yang kita bicarakan di awal, tapi jika ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.